pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu farmakokinetik. Farmakokinetika adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat, mulai dari diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Singkatnya, farmakokinetika itu nasib obat di dalam tubuh kita. Nah, proses obat dalam tubuh kita itu dapat melalui beberapa proses yang disebut ATME. A untuk absorpsi, D untuk distribusi, M untuk metabolisme, dan E adalah ekskresi. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menjelaskan di penjelasan berikutnya. Yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Ada beberapa proses absorpsi obat digolongkan berdasarkan cara penggunaannya, yaitu yang pertama ada sublingual, kemudian peroral, perektal, topikal, inhalasi, dan terakhir ada parenteral atau suntikan. Jadi penyerapan obat akan berbeda-beda tergantung cara kita mengonsumsi obat tersebut. Misalnya pada peroral, pemberian obat secara oral diberikan melalui mulut dan ditelan. Obat yang dikonsumsi secara peroral sebagian besar diabsorpsi di usus halus. Namun ada beberapa obat yang diabsorpsi lebih cepat di lambung seperti alkohol dan aspirin. Selanjutnya yaitu ada fase distribusi. Dalam proses distribusi ini, obat yang masuk ke pembuluh darah akan didistribusikan oleh darah ke berbagai jaringan di dalam tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama adalah aliran darah, yaitu organ dengan aliran darah terbesar ada pada jantung, hati, dan ginjal. Hal ini dapat mengakibatkan pendistribusian obat pada organ lain seperti kulit, lemak, dan otot akan menjadi lambat. Pendistribusian obat ke organ seperti kulit, lemak, dan otot menjadi lambat karena organ-organ tersebut memiliki aliran darah yang relatif lebih rendah dibandingkan organ seperti jantung, hati, dan ginjal. Obat itu lebih cepat masuk ke jaringan yang memiliki perfusi darah tinggi. Selanjutnya ada permeabilitas kapiler. Distribusi obat juga bergantung pada struktur kapiler dan struktur obat. Permeabilitas kapiler adalah kemampuan dinding pembuluh darah kapiler untuk melewati zat-zat seperti air, gas, nutrisi, dan obat-obatan yang keluar dari pembuluh darah menuju jaringan tubuh atau sebaliknya. Lalu yang terakhir ada ikatan protein. Dalam pendistribusian obat yang terikat dengan protein dan membentuk ikatan akan menyebabkan obat menjadi tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Kemudian berikut adalah gambaran fase perjalanan obat yang meliputi absorpsi dan distribusi. Yaitu obat pertama-tama ditelan, kemudian masuk ke dalam lambung, kemudian obat tersebut akan larut di dalam asam lambung dan bahan aktifnya dilepas kemudian diserap ke usus halus. Nah, dari usus halus ini adalah tempat sebagian besar penyerapan terjadi. Bahan aktif obat yang sudah diserap melewati dinding usus dan diserap ke aliran darah. Selanjutnya adalah fase metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah obat menjadi lebih larut dalam air agar mudah dibuang atau dikeluarkan dari tubuh.
Tujuan dari metabolisme ini yaitu mengubah obat yang tadinya larut dalam lemak menjadi larut dalam air. Metabolisme umumnya terjadi di dalam hati. Namun ada beberapa tempat metabolisme lain, yaitu di dinding, usus, ginjal, paru-paru, darah, otak, dan kulit. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama, kondisi khusus, misalnya terdapat suatu penyakit, contohnya penyakit hati seperti sirosis. Yang kedua, ada gen. Perbedaan gen tiap orang dapat menyebabkan beberapa orang memiliki metabolisme yang cepat dan lambat. Ketiga, lingkungan. Dan terakhir, usia. Berikut adalah gambaran dari darah yang membawa obat ke berbagai organ di seluruh tubuh. Selama proses ini, obat dimetabolisme di organ seperti hati dan ginjal. Hati bertindak sebagai penyaring yang memproses dan menentukan beberapa banyak yang harus dilepas ke dalam darah untuk mencapai organ atau jaringan spesifik yang diperlukan. Kemudian tahap terakhir yaitu ekskresi, merupakan pembuangan obat dari tubuh. Obat dikeluarkan melalui 3 jalur utama, yaitu ginjal, paru, dan empedu. Organ utama untuk ekskresi adalah ginjal, yaitu melalui urin. Melalui ginjal, obat diekskresi melalui 3 proses, yaitu filtrasi pada glomerulus, sekresi aktif di tubulus, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Organ kedua yang berperan penting setelah ginjal adalah melalui empedu ke dalam usus, kemudian dari empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Ekskresi obat melalui paru hanya terjadi pada obat berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Itu tadi penjelasan dari fase perjalanan obat di dalam tubuh yang meliputi proses ATME. Itu ATME.